Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pemirsa Nasihat TV dimanapun Anda berada, semoga Anda tetap sehat dan bersemangat. Dan pada kesempatan hari ini dapat menjalankan puasa Ramadan dengan sehat dan lancar. Teman-teman semua, di penghujung Ramadan ini menarik kita untuk merefleksikan atau melakukan refleksi lebih mendalam terkait dengan makna daripada takwa itu sendiri, yang sejak awal memang kita telah mungkin barangkali telah mengikuti bagaimana kajian-kajian keislaman itu selalu mengingatkan kita tentang makna puasa, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertanyaannya, apa sih itu takwa dan apa dimensi atau epicentrum yang terkandung di dalamnya sehingga dia menjadi sangat determinan perannya dalam kehidupan kita. Pada saat ini saya sudah bersama dengan Bung Imam Nawawi, analis Nasihat TV yang juga banyak bergiat dalam pendidikan masyarakat dan pengembangan kepemudaan. Bung Imam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisi Bung? Alhamdulillah, Sehat kita ya? hidup semuanya. Hidup semua on. On. Ya. Bung Imam di penghujung Ramadan semoga tetap stabil dan sehat selalu, Bung. Amin. Insyaallah menjalani semua proses ini dengan baik sampai selesai nanti. Bung, ini memang kita sudah sering kali mendengar diksi takwa sebagai sebuah tujuan inti dari puasa itu. Sebetulnya dalam makna yang lebih filosofis atau barangkali makna yang lebih melekat dalam diri kita sebagai manusia dalam interaksi sehari-hari, takwa itu sebetulnya apa sih? Kita bisa memaknainya seperti apa takwa itu, Bung Imam? Iya, ini pertanyaan yang sangat mendasar ya, karena banyak orang mengatakan takwa, mendengar, bahkan mendiskusikan, namun sampai pada masa-masa tertentu masih mengalami kebingungan sepertinya. Kalau secara esensi dipertanyakan apa yang disebut dengan takwa, itu Tuhan memberikan sebuah definisi bahwa takwa itu pakaian. Artinya siapa yang memiliki takwa berarti dia hidup dengan pakaian yang terindah. Oleh karena itu bekal terbaik, pakaian terbaik itu adalah takwa. Itu kata Tuhan seperti itu. Dan kalau disebut sebagai pakaian, itu menunjukkan bahwa ada sebuah unsur yang mana orang itu tahu, mengerti bagaimana hidup ini diisi. Sebagai contoh, ketika orang ke masjid, itu akan berbeda pakaiannya ketika seorang, mohon maaf, petani ke sawah. Atau seorang petani ke sawah menggunakan pakaian untuk ke masjid juga tidak sepatutnya. Artinya takwa itu betul-betul kita punya sebuah jadwal dalam hidup untuk menggunakan pakaian terbaik kita. Pakaian yang menunjukkan bahwa kita masih punya makna hidup. Tidak mengalami kehampaan eksistensial ya, istilah filsafatnya seperti itu. Jadi diri yang hidup tanpa makna. Istilah anak muda sekarang ke autopilot. Autopilot makan, tiba-tiba tidur, terus bangun, terus itu makan gitu kan, minum, tidur lagi. Jadi itu autopilot tanpa ada makna. Nah, takwa itu membuat kita selalu ingin menjadi orang yang mengerti esensi waktu. Oleh karena itu dibagi itu oleh Tuhan bagaimana cara-cara mencapai takwa itu. Soal pembagian sholat 5 waktu itu kan pendisiplinan diri. Itu gambaran tentang takwa tadi ya.
Dan kalau orang bilang tentang semesta mendukung, coba perhatikan ketika waktu duhur datang itu posisi matahari seperti apa, ketika asar datang, maghrib datang. Artinya sholat itu selain daripada upaya pendisiplinan diri, sesungguhnya juga mengajak kita merenungi semesta. Oleh karena itu patokan di dalam sholat dan ibadah di dalam Islam itu tidak pernah tentang matahari, tetapi tidak pernah tentang jam. Tentang waktu, Iya. tetapi tentang matahari, posisinya di mana. Oleh karena itu pada puasa tahun ini dikabarkan ada satu negara yang antara sholat maghrib, sholat isya dan sahurnya itu berdekatan, karena malamnya sangat sebentar, siangnya sangat panjang. Nah, itu hebatnya Islam. Jadi kita ini melakukan satu aktivitas yang satu sisi mengarah pada ketakwaan, tapi sisi lain juga mengajak kita tafakur. Nah, kalau di Indonesia memang itu kurang ya, karena statis. Statis dalam pengertian dari masa ke masa, matahari terbit jam 6 gitu kan. Terbenam jam 6 kira-kira begitulah. Nah, itu di negara lain, nah itu tidak seperti itu. Nah, maka orang yang bertakwa sebenarnya satu sisi dia akan punya ritual yang positif, sisi lain dia akan punya tradisi berpikir yang dekat dengan manusia itu sendiri. Ya, matahari itu jauh lokasinya, tapi dia dekat dalam hidup kita. Nah, kira-kira begitu. Ini dalam sekali ini, karena makna takwa seperti ini barangkali refleksi semacam ini kan mungkin keluar dari pemahaman banyak orang. Takwa itu kan tidak sampai kemudian menarik orang untuk memikirkan lebih dari sampai ke ini tadi ya, alam segala macam. Ternyata sampai luar biasa seperti itu. Nah, bagaimana kemudian kita katakanlah kita sebagai seorang ya masyarakat, orang yang bermasyarakat dan hidup dalam satu komunitas, katakanlah negara gitu. Ketika kita tarik makna takwa tadi sebagai pakaian tadi, dimanapun kita berada, bagaimana mengaktualisasi ini pakaian tadi menjadi sebuah instrumen yang memang betul-betul itu memiliki dampak signifikan gitu. Artinya bukan hanya sekedar rutinitas tadi yang Bung katakan tadi, bahwa ada orang yang ya mau makan tidur tiba-tiba makan, itu tanpa autopilot gitu. Nah, ini bagaimana mengaitkannya dengan sebuah hidup yang tersistem gitu, sebagaimana alam ini diatur oleh Tuhan. Ya, memang ini persoalan yang juga sangat disoroti oleh Al-Quran ya, bahwa orang yang sholat tapi tidak peduli pada sesama, itu juga dianggap dusta imannya. Karena memang orang yang tekun ibadah itu punya sensasi dia. Sensasi. Ibarat kata kalau kita mau ambil pelajaran dari bagaimana dialog Tuhan dengan para malaikat ketika hendak menjadikan Adam sebagai khalifah itu, itu para malaikat kan dalam tanda kutip tidak atau keberatan, kok masih ada mau diciptakan lagi seorang khalifah gitu kan, nanti dia berbuat kerusakan, sedangkan kami ini sudah bertasbih, sudah memuji Allah gitu kan. Nah, ternyata yang oleh Allah dikehendaki adalah sebuah makhluk yang tidak hanya mampu menikmati sensasi-sensasi spiritual secara individual, tetapi berdampak secara sosial. Oleh karena itu salah satu perintah Quran itu kita harus saling tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Artinya secara sosial takwa yang benar itu pasti menular secara sosial. Impactful ya. Ya, impactful. Kalau ada orang tekun beribadah tetapi tidak peduli terhadap sesama, itu dia derajatnya ya takwa setengah. Kira-kira begitu mungkin untuk menggambarkan ya, menggambarkan bahwa belum totalitas. Kalau dia totalitas, maka ketika ada ayat yang mengatakan bahwa masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, coba kita renungkan secara kafah, secara keseluruhan. Apa makna kalau sudah seluruhnya itu? Misalnya
kita sudah pasang internet secara keseluruhan, Hmm. iya kan? Kan nggak bisa kita punya laptop mau terhubung ke internet pakai Facebook misalnya, Hmm. tanpa internet kan nggak mungkin. Ya. Maka koneksinya itu harus keseluruhan, semua ada. Tercover Listrik, semua. ya listriknya ada, modemnya ada, kuotanya ada gitu kan. Ya. Termasuk baterai di laptop itu ada. Jadi kafah itu berarti semua terlink, terhubung. Jadi bukan kemudian hanya sebatas ditumpuk dan tidak terjadi sebuah bentuk jaringan, tidak Ada begitu. interkoneksi ya. Ya, koneksi. Maka idealnya memang kalau orang itu bertakwa, dia akan terkoneksi dengan sekitar. Nah, dan dia akan mencari apa sih atau siapa sih dirinya itu. Saya misalnya adalah orang yang punya uang, cukuplah rezeki saya ini, dimakan sebulan atau bahkan setahun dengan keluarga cukup. Sisanya buat apa? Kalau dia bertakwa, sisanya itu akan dia pakai untuk misalnya ya membiayai anak yatim sekolah. Nah itu. Jadi dia tidak kemudian menjadikan hartanya yang melimpah itu hanya terfokus pada mobil apa lagi mau dibeli. Iya. Ya, mau beli rumah di mana lagi. Ya, dihitung sebagai investasi dan seterusnya. Tetapi dia akan berpikir mana rumah Allah yang harus dibangun. Mana anak yatim yang tidak bisa sekolah. Iya. Mana ada anak muda yang dia mau menjadi seorang dai misalnya. Dia latih, dia beri keterampilan dan seterusnya. Itu takwa itu. Iya. Kalau dia punya harta lebih, dimakan 10 tahun itu masih lebih gitu kan. Bahkan untuk 7 turunan kata orang sekarang. Karena bertriliunan uangnya, tapi Tidak berseri ya. ya tidak berseri dan tetapi tidak ada arah kepada dampak sosial. Ya orang ini menurut Tuhan itu dusta. Dusta meskipun di rumahnya karpetnya untuk sejadah kalau sholat paling tebal, paling wangi, mungkin seluruh orang Indonesia tidak punya misalnya kayak gitu. Itu Tuhan tidak begitu cara melihatnya gitu. Nah ini dampak sosial. Kalau saya adalah orang yang punya ilmu misalnya, maka dia akan berpikir apa yang bisa saya bagi kepada masyarakat, lewat apa, kan begitu. Melalui media apa, kapan dan seterusnya. Jadi orang semakin dia bertakwa, dia akan berpikir dampak manfaat apa yang bisa diberikan kepada orang lain, kepada lingkungannya. Nah lebih-lebih kalau dia memang seorang pemimpin yang setiap keputusannya pasti berdampak. Wah itu kalau ada takwanya maju, ya kan, maju Indonesia ini. Nah itu yang mungkin dirindukan oleh bangsa ini gitu. Seperti itu. Luar biasa. Tadi menarik yang di ujung tadi ketika kemudian takwa ini mampu diimplementasi dan diaktualisasi oleh seorang pemimpin yang tentu setiap keputusannya itu berdampak. Dan tadi juga ada poin yang saya menarik juga bahwa takwa itu melahirkan sebuah inisiatif ya. Kalau tadi ditekankan ada inisiatif kebaikan yang dia tidak berhenti pada ritualitas individual belaka, tapi betul-betul ada inisiatif kebaikan yang bagaimana nilai takwa yang dia miliki itu betul-betul impactful bagi kehidupan. Nah, bagi satu komunitas tadi yang saya sampaikan, bangsa atau komunitas masyarakat lah, yang di situ ada masyarakat yang terpimpin, ada leadernya. Nah, bagaimana kemudian nilai-nilai takwa tadi betul-betul inherent, artinya masyarakat itu mampu seorang pemimpin sebuah komunitas, sebuah bangsa misalnya, mampu betul-betul membawa nilai ketakwaan itu menjadi modal bagi kepemimpinannya. Nah, maksudnya ketika pemimpin itu memang orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu, Bung? Ya. Kalau kita kembali pada peristiwa malaikat yang dalam tanda kutip keberatan ya, berat hati menerima keputusan Tuhan itu, bahwa akan ada pemimpin di muka bumi, maka sebenarnya memang manusia itu pemimpin ya. Ya, kalau ada orang punya jabatan lalu dia memimpin, itu memang umumnya begitu. Dan John Maxwell itu mengatakan ya bahwa pemimpin yang bisa memimpin hanya karena punya jabatan itu pemimpin kelas rendah, kelas bawah. Nah inilah yang mendorong orang tuh punya sikap atau mental otoriter gitu kan.
menganggap orang lain yang tidak punya jabatan itu rendah gitu kan. Iya. Nah itu sebenarnya ilusi kosmik ya. Ilusi Jadi kosmik. orang yang memandang bahwa kepemimpinan itu hanya karena faktor jabatan. Hmm. Secara esensial kepemimpinan itu adalah orang yang bertanggung jawab, dan dengan tanggung jawabnya itu dia menjadi sinar bagi yang lain. Sinar Ya, menjadi sinar, menjadi cahaya bagi yang lain. Sebagai contoh, Nabi Muhammad itu masih kecil, tapi dia jujur. Sampai seluruh masyarakat mengenal dia sebagai Al-Amin. Jujur, dia anak-anak itu. Tetapi lihat bagaimana kata jujur itu berabad-abad lamanya menjadi terpelihara. Menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sejak kecil sudah memimpin, tapi tidak menjabat. Itu ya. Esensinya Ya, esensi seperti itu. Menarik. Artinya ada pengaruh. Ada pengaruh. Nilai dominan seseorang itu dianggap efektif kepemimpinannya atau tidak, dia memberi pengaruh apa? Pengaruh positif apa? Dan pengaruh yang terbaik adalah yang merangsang akal sehat orang lain secara sadar mau melakukan apa yang dia pikirkan, yang pemimpin itu pikirkan. Menginspirasi. Ya, menginspirasi. Jadi bukan dipaksa. Betul. Nah, kalau dipaksa itu penjajahan. Nah, itu penjajahan itu. Iya. Seperti itu. Nah, dalam konteks pemimpin yang hari ini di Indonesia, dia pejabat gitu ya. Ya kita ikutilah alur kontemporer sekarang. Sosial masyarakat kita begitu memandang. Maka mereka sebenarnya tidak perlu berpikir untuk misalnya ini, mumpung saya jadi presiden, gubernur, saya mau bangun gedung apa gitu. Gedung itu bisa dihancurkan, baik oleh pemimpin berikutnya atau oleh massa. Itu pasti hancur. Tapi kalau nilai-nilai etik, nilai-nilai moral itu akan terus tegak, ya kan? Tidak pernah bisa digoyahkan oleh apapun. Nah, pemimpin di Indonesia mestinya itu berpikirnya kayak gitu. Iya. Apa berarti konkretnya kan begitu? Konkretnya kayak gimana? Ya rakyat tuh gak usah demo. Misalnya rakyat pengen pendidikan gratis, ya udah APBN diarahkan bagaimana bisa melayani pendidikan gratis. Itu udah cukup sampai di situ. Bahwa nanti perlu jalan tol dan seterusnya itu tersier. Nah, karena bangsa Indonesia ini persoalannya bukan ekonomi tapi moralitas. SDM di Indonesia mungkin secara pendidikan intelektual sudah sangat baik, tetapi moralitas seperti apa? Nah, orang kadang bertanya moralitas itu apa perlunya sih gitu kan? Moralitas itu begini, kalau ada uang 1 triliun ditawarkan oleh seseorang dan Anda bisa menerima dengan bebas tanpa sebuah kejaran hukum, tetapi yang dibidik adalah kemampuan berpikir independen Anda terganggu, maka orang yang punya moralitas tidak akan mengorbankan itu. Tidak akan mengorbankan independensi dia di dalam berpikir itu. Tetapi orang yang amoral, yang tidak bermoral, dia akan ambil itu. Bahkan dia siap menjadi gila demi uang itu. Nah, itulah fenomena orang-orang yang kemudian ucapannya kadang sulit dicerna gini kan. Kemudian kayak kurang empati dan seterusnya. Dalam kata yang lain, seorang pemimpin itu tidak boleh terbeli independensinya. Karena begitu independensinya digadaikan, apalagi sengaja dia jual, maka dia sebagai manusia sudah gugur secara secara eksistensi, karena dia sudah bergerak dalam pikiran dan tindakan tidak lagi berbasis dirinya sebagai manusia, tetapi manusia yang sudah kehilangan jati dirinya. Kira-kira begitu. Iya, menarik. Memang ketika kita bicara esensi, maka kita pasti sampai kepada apa yang disebut dengan kemanusiaan diri kita. Maksudnya bahwa segala hal itu kembali kepada jati diri kita sebagai manusia yang memang dalam dunia ini kata Allah sebagai pengendali, khalifah. Nah, ketika itu tadi kita sepakati bahwa apa yang kemudian nilai yang perlu diangkat terkait dengan ritualitas bulan suci Ramadan ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ya kaitannya dengan
tujuan-tujuan bernegara kita. Kalau dalam Indonesia kan tujuan bernegaranya kan sebagaimana tercantum dalam sila Pancasila itu ya. Nah, bagaimana coba kita merangkum itu menjadi sebuah sebuah lingkaran keberkahan bagi umat, bangsa dan negara kita dari dengan dimensi takwa tadi, Bung. Ya. Jadi dalam Quran tuh Tuhan sangat mengapresiasi orang yang mau berpikir ya. Ulul albab itu kata Quran, orang yang mau berpikir dan berzikir gitu, dan dia terus mengambil pelajaran. Ramadan ini memang seharusnya melahirkan satu revolusi berpikir, kesadaran berpikir. Revolusi berpikir. Ya, revolusi berpikir, kesadaran berpikir bahwa dirinya tidak lagi menjadi manusia yang autopilot tadi. Ya, kalau dalam konteks kehidupan secara umum ya soal makan, tidur, minum gitu kan. Tetapi dalam konteks misalnya saya politisi. Yang namanya politisi itu harus berbohong misalnya. Itu hukum dari mana? Basis apa? Yang kita tahu adalah bohong adalah sebuah tindakan atau pikiran yang tidak mungkin dilakukan kecuali oleh orang-orang yang sudah menggadaikan moralitasnya. Orang yang sudah tidak memiliki independensi. Nah, itu contoh. Sekarang kan pertanyaannya, setiap orang kan ingin happy, ingin selamat, ingin bahagia, ingin senang-senang. Ya, tetapi ketika dia memilih jalan sebagai politisi, kenapa menjadikan misalnya kebohongan itu sebagai hal yang wajar? Dari mana? Nah, itu yang harus kita uji. Maka ada ungkapan man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Siapa yang mengerti dirinya, dia akan tahu Tuhannya. Maksudnya adalah manusia ini butuh apa? Ya. Sekarang kalau politisi mengatakan atau berpemahaman bahwa kalau politisi itu harus berbohong, apa berikutnya? Kalau tidak berbohong tidak dapat kekayaan, maka dia akan menjadikan kebohongan itu sebagai kebiasaan, dan itu sangat berbahaya. Ini jadi lingkaran setan akhirnya. Nah, jadi seperti itu ya. Dalam konteks Ramadan yang akan berakhir ini, nah para pemimpin bangsa itu semestinya melakukan revolusi berpikir. Kalau dia kenal dirinya, misalnya kenal dirinya itu yang simpel-simpel aja. Dia sebagai manusia butuh makan itu berapa piring sekali makan? Apakah 100 piring? Sehingga dia memerlukan uang bermiliar-miliar jumlahnya kan gitu ya. Nah, itu contoh. Sebagai seorang manusia, apakah dia butuh rumah seluas 1 hektar? Ya tidak mungkin. Bahkan rakyat aja dibuatkan rumah 3 kali 6, 36 meter persegi. Dan itu rakyat bisa hidup kok. Gitu kan? Kenapa pemimpin harus mewah, megah dan seterusnya, akhirnya lahan hijau juga habis dan seterusnya. Laut dipagar juga. Ya, itu karena manusia tidak tahu, tidak sadar tentang siapa dirinya. Gitu. Dia punya lahan 1 hektar, kapan dia berkesempatan keliling itu? Iya kan? Kapan dia berkesempatan? Bahkan seringkali rumah-rumah yang sudah dibangun dengan megah, biaya besar, jarang ditinggali. Karena terlalu banyak urusan dan seterusnya. Tetapi karena dia terjebak pada ilusi kosmik, yang dalam pikirannya adalah bagaimana nih saya punya lagi 1000 yang seperti ini dan seterusnya. Padahal ketika dimiliki itu tidak memberi dampak apapun. Maka Nabi itu memberikan sebuah batasan nilai bahwa manusia yang terbaik yang paling banyak memberi manfaat. Tidak ada memang. Spiritualitas selalu mengajak kita untuk berpikir tentang esensi kita, tentang limitasi kita. Bukan Islam itu melarang kaya saja tidak masalah, tapi kaya yang impactful gitu loh. Gitu. Cerdas, tapi cerdas yang impactful, bukan membodohi rakyat. Gitu. Kalau cerdas tapi membodohi rakyat, ya kembali pada ulasan yang sebelumnya itu. Membodohi rakyat artinya membodohi diri sendiri juga ya. Ya, itu sama dengan menggali lubang dirinya sendiri, yang lubang di dasar lubang itu ada api membara gitu. Untuk apa dia melakukan itu? Kan rasionalitas begitu ya, memberikan sebuah penjelasan. Nah, yang terakhir memang pejabat di Indonesia ini ya semakin hari juga harus paham lah bahwa apa yang kita jalan ini kan semua berjalan cepat. Bahkan mungkin tidak pernah terbayang oleh Presiden Jokowi dulu dirinya menjabat 10 tahun itu sesingkat itu. Iya kan? Jadi waktu yang singkat seperti itu, kalau kita mau pakai logika pebisnis, keuntungannya apa? Dan kalau kita mau gunakan moralitas, apa keuntungan terbesar yang saya bisa berikan kepada bangsa ini? Nah, itu pemimpin tuh harusnya begitu level berpikirnya itu. Nah, tetapi
karena sudah hedonisme dan seterusnya, akhirnya puasa itu hanya dipakai momentum ketemu dan buka puasa bersama, dan seakan-akan dirinya sudah soleh gitu kan ya, kayaknya sudah auto surga gitu Iya, karena ada karpet sejadah yang bagus ya kan, azan dicari orang yang suaranya merdu dan seterusnya. Nah, itu iya, ya tadi kembali apakah seperti itu. Nah, iya. jadi para pemimpin bangsa siapapun ya berbenah saja, Mm. ya lakukan revolusi diri, buang segala pemikiran yang memang tidak relevan untuk eksistensi mereka atau dirinya sebagai orang yang punya manfaat. Ingat, yang akan dikenang adalah yang memberi kemanfaatan besar atau kemanfaatan sekecil apapun. Sedangkan orang yang hanya bisa bicara besar, sedangkan dirinya tidak bisa memberi manfaat bahkan kepada seekor kucing sekalipun Mm. misalnya ya, Mm. atau sehelai daun rumput misalnya, maka dia akan hilang, tidak pernah akan diingat oleh sejarah, karena memang yang diingat oleh sejarah hanyalah yang bernilai dan berharga. Kira-kira begitu. Luar biasa, Bung. Ini tema yang sangat menurut saya refleksi atau renungan yang penting sekali, bukan hanya kita sebagai individu ya, tapi juga kita sebagai sebuah komunitas masyarakat, bangsa dan negara. Yang saya bisa tarik tadi dari obrolan ini adalah bagaimana kita hidup dengan kebermanfaatan, ya, hidup dengan semangat untuk memberi maslahat yang luar biasa sekecil apapun itu dimanapun kita berada. Begitu, Bung, ya, Ya, kira-kira. Ya, terima kasih, Bung, atas waktunya, oke, sama-sama. atas refleksi takwa dan kaitannya dengan bulan suci Ramadan yang tinggal menghitung hari akan meninggalkan kita. Semoga kita semua, pemirsa semua, juga dalam keadaan optimal menjalani puasa ini sampai selesai, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang bisa memberi dampak kepada lingkungan kita, keluarga kita, dan bahkan kepada diri kita sendiri, sehingga kita tidak, tadi yang sampaikan Bung Imam, tidak autopilot, tapi betul-betul hidup kita itu ada arah yang jelas, ada tujuan yang jelas, dan dengan tujuan itulah hidup kita penuh kegembiraan dan kesenangan, ya. Baik, teman-teman semua, terima kasih atas waktu Anda. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Yang belum subscribe, tolong di subscribe agar Anda mendapatkan notifikasi pembaharuan konten-konten terbaru dari Nasen TV. Terima kasih sekali lagi, Bung Imam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
asalkan dia ngikut aja itu, gitu. La'allahum yarsudun.